sore, kita masih bersama saya. Perkenalkan diri, saya Harul Anwar, di sini sebagai host, akan membawakan podcast tentang isu saat ini, yaitu Big Data. Oke, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu Cak Ali Rifan. Beliau ini saat ini menjabat sebagai CEO, Direktur Eksekutif Arus Survei Indonesia, kemudian Riset Asosiasi Indonesia Presidential Study, kemudidan Direktur Riset Monitor Indonesia, dan beberapa pengalaman yang luar biasa. Kemudian riwayat pendidikan Cak Ali Rifan, S1 di Uin Syarif Hidayatullah Jakarta, kemudian melanjutkan S2 di Universitas Indonesia. Di sini juga ada pengalaman surveinya Cak Ali Rifan, beberapa survei nasional. Ini ada banyak sekali yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu ya, ada 75 survei. Pengalamannya sudah melalang melintang seluruh Indonesia ya, mulai dari Sabang sampai Merauke. Kemudian pengalaman konsultan pemenangan politik juga luar biasa. Ini ada beberapa survei yang kelas nasional, kemudian ada daerah, dan beberapa ada 10 pengalaman survei dan beberapa artikel. Oke, langsung saja kita sapa Cak Ali Rifan. Gimana Cak, sehat? Alhamdulillah sehat. Semoga dalam masa pandemi ini kita tetap produktif ya Cak. Nah, ini adalah konten pertama EduData Cak. Siap. Nah, kita Mas siapa tadi namanya? Anwar. Mas Anwar. Mas Anwar. Kita perkenalkan dulu Cak Ali. Mungkin dengan CV yang seperti itu, kira-kira saat ini Cak Ali ingin kedepannya ini bagaimana ini dengan pengalaman seperti itu, terus kemudian dulu sampai detik ini sekarang posisinya seperti ini, apa yang dilewati, mungkin bisa cerita singkat Cak Ali. Baik, terima kasih Mas Anwar dari EduData ya. EduData. Luar biasa. Pertama begini, saya ingin berbagi pengalaman. Jadi background saya di awal justru bukan peneliti ya, saya itu jurnalis. Ya, setelah tamat kuliah S1 saya masuk sebagai jurnalis, tapi kemudian saya punya minat di bidang penelitian dan saya masuk lembaga survei saat itu Poltreking Indonesia. Jadi alhamdulillah kalau bicara soal survei penelitian mungkin pengalaman hampir 10 tahun. Nah, pada akhirnya saya membuat lembaga sendiri namanya Arus Survei Indonesia. Itu pertama. Yang kedua, ini bicara data menarik. Kalau bicara data, saya ingin bicara soal kekuasaan hari ini atau sejarah kekuasaan. Kalau saya membagi kekuasaan itu ada 4. Pertama dulu itu kekuasaan agama. Jadi di zaman kenabian ini, zaman kenabian itu seorang pemimpin, ya biasanya atau pengaruh yang paling kuat adalah para pemimpin agama, begitu. Kemudian yang kedua itu kekuasaan militer, yaitu di era Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Kekuasaan militer sangat kuat di situ. Nah, setelah era Perang Dingin, itu kekuasaan bergeser pada orang yang pegang ekonomi politik. Namun di era sekarang, kekuasaan bergeser lagi orang yang pegang data dan informasi. Jadi hari ini kalau kita tidak pegang data dan informasi, jangan coba-coba Anda ingin berkuasa begitu. Karena prototip orang kaya di dunia juga sudah berubah. Kalau dulu yang punya properti kan, kalau sekarang yang punya data. Coba cek, mulai dari Microsoft, mulai dari Apple, mulai dari Google, mulai dari Amazon dan seterusnya. Itu prototip orang terkaya di dunia. Yang kedua, yang ketiga, data ini sangat penting tidak hanya dalam konteks bisnis, tetapi dalam konteks pemerintahan, ya, keamanan, dan bahkan politik. Gitu. Kalau bicara data dan politik ini nanti bahasanya mungkin secara khusus ya. Gitu. Itu mungkin sebagai pengantar. Oke, terima kasih Cak Ali. Saya lihat begitu penting data ya, sehingga kata Cak Ali tadi yang menguasai dunia sekarang ini megang data, kira-kira gitu ya. Iya. Kira-kira seberapa penting nih data-data yang dimiliki Cak Ali sekarang? Ini dulu sih ya, kita menggali data apa yang saat ini Cak Ali butuh dulu. Data seperti apa, kemudian
kira-kira seberapa penting data itu, terus bagaimana penggunaannya kira-kira? Data itu penting, tetapi data itu hanya bisa berbicara ketika diramu jadi informasi. Data itu sebenarnya masih, kalau misalkan kita bicara big data ataupun data survei ya, ketika kita habis wawancara terus kita kumpulkan, belum kita olah, itu namanya data. Begitu kita olah baru itu jadi informasi. Nah, banyak orang salah memahami antara data dan informasi. Makanya saya tadi bicara orang yang hebat saat ini adalah orang yang menguasai data dan informasi. Data yang sudah diolah itulah namanya informasi. Tuh, yang kemudian kalau bicara soal data dan kemudian pentingnya bagi pemerintah, saya kebetulan pernah menulis di harian Kompas, judulnya itu Jokowi dan Politik Demografi. Salah satu poin penting yang saya highlight di situ ya, itu bagaimana pemerintah itu di hari ini, itu ketika mengambil keputusan-keputusan, basisnya harusnya data. Karena kalau sudah basisnya salah, semua program akan salah. Begitu pentingnya data, di beberapa negara maju, itu mereka punya kementerian ya, atau lembaga seperti kementerian itu memang yang menggodok data. Dan mereka menggodoknya tidak hanya data demografi, tapi psikografi. Jadi ada 3 grafi yang harus dikuasai oleh kita ya sebagai anak muda itu. Kita harus mampu membaca geografi, kita harus mampu membaca demografi, kita harus mampu membaca psikografi. Geografi jelas ya, peta kan. Kemudian demografi itu adalah usia. Jadi ketika misalkan kita mau cek ya, sekarang ini mayoritas yang suka iPhone itu di usia berapa, dengan pendapatan berapa. Nah itu demografi. Tapi ada juga namanya psikografi, melihat kecenderungan dari big data gitu. 3 grafi, geografi, demografi, dan psikografi. Di bidang apapun, baik dunia bisnis, baik dunia politik, dunia pemerintahan, hari ini harus pegang 3 grafi itu sebagai peta jalan bagaimana kita bergerak. Lanjut ya, saya lihat tadi bentuk data sehingga menggunakan informasi. Data itu sudah pengolahannya itu tidak bagus, ada informasi disalahkan begitu. Betul. Melihat dulu, karena kita ada data dari edukasi data, kita nantinya akan membahas data mulai dari politik, ekonomi, melihat data-data di Indonesia bagaimana, mulai dari pengambilan sampai pengolahan informasi kan. Ada nih contoh nih di Indonesia ini data contoh ekonomi atau kemiskinan, ada yang nggak sih kurang kita pakai dengan ekonomi, kita bagaimana impor ekspornya itu ada yang nggak sih juga di Indonesia ini bagaimana untuk menjelaskan ini misalnya apa nih kira-kira? Oke, baik Bung Anwar, menarik, makin tajam ya diskusi kita. Jadi saya pernah juga menulis soal itu, karena jujur saja data di kita itu nggak sinkron. Nanti data Kementerian Pertanian dengan Kementerian Pariwisata itu beda di data ini. Dan banyak sekali misalkan apa yang disampaikan Presiden dengan menterinya beda soal data. Makanya kemudian dibentuk satu data Indonesia. Ini menurut saya juga terobosan yang bagus. Tetapi satu data Indonesia itu harus dikelola orang-orang yang paham data. Jangan sampai misalnya itu ada semacam istilahnya program tapi nanti aplikasinya kurang. Memang sempat booming satu data Indonesia belum pernah dengar masalah. Tapi saya nggak tahu sampai saat ini program-program seperti apa. Saya juga belum pernah dengar, cuma booming di awal. Dan memang saat booming itu saya juga merasa optimis ya, Indonesia ini punya perhatian terhadap data gitu. Dan sesuai dengan eranya memang kalau kita bicara data, kita akan bicara abad informasi seperti katakan October, bahwa ada 3 gelombang ya. Kehidupan manusia yang pertama diawali dengan kehidupan cocok tanam, itu gelombang pertama, kedua gelombang industri, dan sekarang ada gelombang informasi. Kita memasuki abad informasi, tracing data. Makanya saya sampaikan tadi, siapa yang pegang data hari ini langsung dia berkuasa. Makanya hari ini kan kalau kita perhatikan, kita ini sebenarnya ada presiden di atas presiden. Sebenarnya kan pendiri Facebook, pendiri Google itu kan presiden di atas presiden. Jadi negara di atas negara, karena mereka kan bisa memotret
berkembang setiap negara tuh lewat Google, lewat Facebook, lewat Google Maps dan seterusnya. Hari ini orang yang paling berkuasa itu orang yang punya data. Coba misalkan data tanya kemampuan pemerintah kita misalkan untuk akses sesuatu pasti lebih hebat yang punya Google, karena semua terekam dari di Google kan, di Facebook, kecenderungan bagaimanapun kan semua terekam. Makanya kita perlu mendorong anak-anak muda, kelompok-kelompok milenial, generasi Z, generasi milenial yang menurut data sensus 2020 saat paling dominan itu harus paham data. Bahkan kita mendorong juga data itu masuk mata kuliah khusus di kampus-kampus. Karena kalau hari ini orang tidak punya literasi soal data, ya nanti mereka akan ketinggalan. Karena semua program, semua strategi itu berangkat dari data. Tidak sekedar tapi data yang akurat. Nah, untuk menciptakan data akurat ini kan tidak gampang. Saya yang sudah 1 tahun lebih meneliti dunia riset penelitian itu, untuk menemukan data yang akurat itu kan juga nggak gampang, masih agak susah. Kendala-kendala di lapangan, kendala teknis, kendala pembiayaan pemerintah kurang support terhadap penelitian yang ada gitu. Jadi maksud saya forum seperti ini penting ya, bicara soal data. Saya memang begitu diminta tadi ya tim dari Edudata itu untuk sharing soal data, saya langsung antusias karena jujur saja pembahasan soal data ini juga masih kurang di ruang publik kita. Pembahasan yang nyaring terdengar kan soal politik, soal ekonomi kan gitu. Tapi ujung dari semua itu kan data kan. Data sebagai hulunya informasi itu jarang dibahas. Makanya perbincangan hari ini itu sangat penting dan menarik bagi saya secara pribadi. Artinya begitu pentingnya data untuk saat ini, sehingga anak-anak muda ini harus melihat perspektif informasi dari hulunya dulu ya, dari data dulu. Nah, ini berkaitan dengan tema pada podcast kali ini, kita tentang bagaimana mendulang untung dari big data, era big data. Ya, artinya anak muda ini yang suka data, bagaimana cara dia cinta data itu penting, kemudian menghasilkan tadilah output ini gimana Cak kira-kira? Pertama, apa peluangnya juga Cak? Pertama begini Mas Anwar, ini soal literasi data. Kenapa data dianggap second ya di dalam kita misalnya belajar gitu, data nggak penting lah, itu yang penting adalah belajar bisnis gitu. Tapi untuk menciptakan bisnis yang baik ya, yang nanti itu tepat sasaran, kemudian target marketnya juga jelas, itu perlu data. Makanya hari ini hampir semua bisnis yang berkembang, apalagi startup ya, startup itu pasti dari awalnya harus melakukan riset, survei, riset market. Jadi misalkan mau nawarin produk apa misalkan di DKI Jakarta gitu, nah, hari ini tidak bisa langsung kita misalkan jual produk, perlu riset. Bahkan perusahaan-perusahaan besar yang ada ini kan semua kan berangkat dari data untuk membangun brand. Coca-Cola misalnya, KFC, itu perusahaan besar ya, termasuk Bukalapak gitu, itu juga dulu berangkat dari riset katanya, gitu yang saya dengar. Pentingnya data ini belum banyak diketahui oleh para anak milenial gitu dan generasi Z. Kuncinya literasi data tadi. Kalau sudah tahu pentingnya data, orang kemudian akan tertarik belajar soal data. Mungkin tadi dicontohkan oleh Cak Ali, bagaimana mendulang di era big data ini ekonomi ya, itu contoh dalam market ya, contoh mau jualan dan survei dan sebagainya. Ini karena Cak Ali ini lebih banyak ini ya di politik, data-data yang politik yang itu bagaimana Cak peluangnya menurut Cak Ali ini, dan kenapa Cak Ali bisa menggeluti itu juga, menggeluti data yang dijual ke politik lah. Oke, ini menarik karena ini pas dengan bidang saya. Saya kebetulan memang meskipun Arus Survei itu lembaga riset hampir semua bidang ya, tidak hanya politik, di situ ada bidang pendidikan, kemudian ada bidang hukum, ada bidang ekonomi, tetapi memang saya secara pribadi background saya kan politik. Jadi saya sangat suka membaca data politik, khususnya perilaku pemilih. Jadi misalnya saya diminta bantu salah satu calon gubernur gitu.
untuk menaikkan elektabilitasnya. Ya, pasti strateginya saya ambil dari data. Saya harus melakukan survei, saya harus membaca perilaku pemilih, saya harus pelajari demografi di sana. Misalnya, kalau misalkan orang mau menang di Banten misalnya, saya harus baca perilaku masyarakat di Banten. Kecenderungannya, isunya seperti apa, kebutuhannya seperti apa, karakteristik masyarakatnya seperti apa, termasuk pendapatannya bagaimana, termasuk afiliasi organisasinya bagaimana, terus jumlah penduduk yang paling dominan apa. Ini kan apa peta awal untuk menyusun strategi. Tanpa melihat peta itu, kita ketika buat strategi pasti tidak presisi. Nah, dari data-data demografi itu kemudian kita susun strategi. Oh, karena yang dominan adalah kelompok milenial di Banten, berarti strategi kampanye harus lebih gaya-gaya anak milenial. Itu satu contoh. Atau misalkan yang dominan penduduk di Banten adalah perempuan, berarti nanti ada jubir perempuan gitu, dan banyak memperjuangkan hak-hak perempuan atau aspirasi-aspirasi perempuan. Itu satu contoh. Belum nanti soal big data, itu kan demografi. Kuasai geografi, kuasai demografi, kuasai psikografi. Anda akan menjadi pemenang dimanapun. Dunia bisnis, dunia politik, dan dunia apapun. Kalau Anda menguasai geografi, demografi, dan psikografi, Anda akan menjadi pemenang dalam pertarungan apapun. Oke, menarik ini, Cak. Tadi Cak Ali kan kebetulan bergelut di bidang arus survei ya, Cak ya. Ya. Nah, arus survei ini juga teman-teman tentang bergelut di bidang market politik juga ya, termasuk dari pemenangan salah satu calon, kemudian legislatif atau apa pilihan bupati atau dan sebagainya, Cak ya. Tadi beberapa CV sudah sekitar 75 yang pernah didampingi kan, Cak. Nah, itu survei itu. Oh, survei ya. Untuk pendampingannya 10-an. Nah, artinya untuk Cak Ali mendampingi tentu tidak bisa langsung melakukan saran-saran kebijakan, tentu mengambil data dulu Cak ya. Mengambil data dulu. Nah, itu bagaimana Cak Ali mengambil data, cara mengambil datanya, terus kemudian data apa kira-kira yang di bidang politik lah contohnya itu. Ini saya ilustrasikan yang paling gampang ya. Data itu kalau rumah sakit ya itu laboratorium. Jadi kita ini kan kalau sakit, ya sakit kita itu kan harus dicek laboratnya, trombositnya bagaimana. Nah, dari data laboratorium itu, lab itu nanti diagnosa ya. Nanti akan muncul diagnosa. Sama. Ketika ada misalkan calon gubernur, calon bupati, calon anggota DPR RI misalnya mau minta saya bantu, saya dampingi ya sebagai konsultan misalnya, saya harus masukkan beliau ke dalam lab saya, yaitu survei. Dari survei itu nanti akan ketahuan bagaimana penyakitnya dan saya bisa memberikan diagnosa. Apakah saya ikut masuk menyembuhkan atau tidak itu urusan lain, tapi saya sudah punya diagnosa. Biasanya ada juga beberapa calon bupati itu hanya dia minta diagnosa dari saya, yang mengerjakan nanti, yang menyembuhkan itu tim sukses mereka gitu. Kadang-kadang saya memang lebih nyaman ngasih diagnosa gitu. Karena kalau sudah masuk kerja politik kan harus totalitas kan gitu. Saya biasanya suka memang survei, saya kemudian kasih rekomendasi strategi sekaligus treatment yang sistematis dan evaluatif gitu. Ya, selama di arus survei ini, Cak. Arus survei udah berapa tahun, Cak? Arus survei baru dia 3 tahun. 3 tahun ya. Dalam 3 tahun ini rentang dan pengalamannya Cak Ali apa nih kendala dan hambatan dalam proses pendampingan tentunya ya? Prosesnya adalah meyakinkan para politisi bahwa data penting. Kadang beberapa politisi menganggap bahwa pendekatan-pendekatan basis data yang saintifik begitu masih dianggap gak relevan. Padahal semakin kesini pendekatannya harus semakin saintifik. Hanya ada tidak kepercayaan. Kalau istilah saya kan dari klinik politik ya menuju saintifik politik begitu. Kalau dulu kan klinik politik kan gitu. Jadi mau menang ke dukun. Kalau sekarang dukunnya ya para pollster ya para orang yang paham data, paham survei, konsultan politik lah begitu. Begitu Mas Anwar. Mungkin terakhir nih tentang edudata. Mungkin sebelum closing statement dari Cak Ali, untuk anak-anak muda bagaimana supaya teman-teman ini tetap cinta data, kemudian dia punya keinginan kuat, motivasi kuat untuk tetap
cinta sama data, belajar tadi literasi data itu bagaimana Cak Ali? Iya. Sebenarnya yang paling penting pertama adalah kita harus mengkampanyekan soal literasi data, soal pentingnya data. Makanya munculnya portal ya ataupun YouTube ini ya, EduData ini sangat penting karena ini kan bagian dari campaign ya, bagian dari kampanye soal data. Nah, kampanye soal data itu kan bisa struktural ataupun kultural. Struktural itu kalau saya memang dorong pelajaran soal data itu harus ada di setiap kampus, tidak hanya kampus TIK ya, tapi kampus-kampus sosial juga harus ada materi ini. Kan memang sudah ada Medlit ya, tapi lebih spesifik lagi bicara big data gitu. Harus ada sisipan soal big data dan tren data hari ini. Itu secara struktural, secara kultural sebenarnya forum-forum seperti ini sedikit banyak ya kalau kita kabarkan kepada generasi muda, generasi milenial, generasi Z, ini juga akan mempengaruhi mereka. Makanya munculnya EduData itu saya appreciate karena dari namanya sudah bicara data kan, EduData begitu. Itu mungkin yang bisa saya share ya pada kesempatan ini. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Cak Ali. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi, kesempatan lagi dan terima kasih teman-teman. Saya akhiri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.